Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan melakukan komparasi antara dua sabun, yaitu CeraVe Foaming Facial Cleanser for Normal to Oily Skin melawan salah satu sabun di Indonesia yang gampang kalian temukan, yaitu ini, Bioderma Sebium Purifying Cleansing Foaming Gel for Combination to Oily Skin. Nah, kalau kalian tahu, aku memang sudah nggak ada barang CeraVe di sini. Cuma aku pernah pakai CeraVe Foaming Facial Cleanser 2 botol 355 ml. Jadi banyak banget. Udah aku pakai, memang aku nggak repurchase. Sekarang aku akan membahas ingredients listnya. Kita akan lakukan komparasi ingredients listnya dan aku akan sertakan di aku bagaimana nanti di akhir video. Seperti biasa, ingredients listnya dari dua produk itu akan aku taruh di description box supaya kita bisa membaca bareng. Oke? Sekarang kita akan mulai dari surfaktannya. Untuk surfaktan dari CeraVe, dia tuh mengandung ada 4 jenis surfaktan. Dia mengandung Cocamidopropyl hydroxysulfone, kemudian juga mengandung sodium lauryl sarcosinate, kemudian dia mengandung PEG6 caprylic glycerides, kemudian dia mengandung sodium methyl cocoyl taurate, dan nanti terakhir ada sodium lauryl lactylate. Cuma sodium lauryl lactylate ini kalau misalnya dia itu sebagai emulsifier dan juga sebagai surfaktan. Cuma kalau dia terlalu rendah biasanya sebagai emulsifier bukan sebagai surfaktan. Nah, ini ada di bawah banget, jadi kelihatannya dia sebagai emulsifier bukan sebagai surfaktan. Oke, kalau untuk Cocamidopropyl hydroxysulfone dia tuh gentle di kulit. Kemudian sodium lauryl sarcosinate gentle di kulit. PEG6 caprylic glyceride super gentle di kulit. Dia tuh anggapannya malah bisa digunakan tuh di micellar water dan itu digunakan di Bioderma Sensibio dan itu super gentle banget sih surfaktannya. Kemudian juga mengandung sodium methyl cocoyl taurate, gentle juga. Jadi keempat surfaktan yang gentle di kulit, aman untuk kulit sensitif. Kemudian kita akan membahas surfaktan dari Bioderma Sebium Purifying Cleansing Foaming Gel. Bioderma ini mengandung 2 jenis surfaktan. Dia tuh mengandung sodium kokoamfoasetat beserta sodium laureth sulfat atau SLAS. Nah, sodium kokoamfoasetat merupakan sebuah surfaktan yang gentle. Sodium laureth sulfat itu merupakan sebuah sodium lauryl sulfat yang melakukan proses ethoxylation jadi sodium lauryl ether sulfat SLAS. Nah, SLAS itu tidak se-irritating yang orang selalu katakan. Iya, SLAS irritating dan stripping. Cuma SLAS kalau sudah melakukan proses ethoxylation ini, jadi dia tuh menjadi lebih gentle. Ya memang tidak gentle-gentle banget ya anggapannya. Cuma kalau misalnya untuk most people itu nggak masalah. Cuma bagi kalian yang memang sensitif sulfat, ya kalian hindari produk yang mengandung sodium laureth sulfat. Nah, di produk ini sodium kokoamfoasetatnya di atasnya sodium laureth sulfat. Jadi anggapannya konsentrasi lebih tinggi, jadi sodium laureth sulfatnya bisa ditekan sedikit konsentrasinya gitu loh. Jadi konsentrasi SLAS-nya tidak setinggi itu, jadi tidak akan se-irritating itu juga karena sudah ketambah sama sodium kokoamfoasetat tadi. Oke, untuk bahan bagusnya sekarang, kalau untuk CeraVe ini memang dia mengandung gliserin. Dia juga mengandung, terkenalnya dia itu karena dia mengandung ceramide kompleks. Jadi dia mengandung ceramide 3, 6, 2 dan ceramide 1. Ceramide NP, AP dan EOP. Dia juga mengandung ada kolesterol, kemudian juga mengandung ada hyaluronic acid sama ada phytospinosine. Jadi merupakan kombinasi dari produk yang bahannya oke banget. Nah, ceramide itu aku bakal ngomong sebagai salah satu penyusun struktur kulit. Aku kalau ngomong sebagai anggapannya kayak lem aja sih gitu. Jadi dia tuh kalau misalnya skin barrier kalian intact atau apa ya, kelihatannya kok rapet gitu loh, anggapannya itu akan kulit kalian itu menjadi lebih kuat juga, nggak mudah iritasi. Nah, essentially ceramide itu fungsinya adalah untuk menguatkan skin barrier kulit kalian. Jadi si ceramide ini bagus banget untuk melembabkan, menghidrasi dan menguatkan skin barrier itu tadi. Jadi lebih tidak mudah bermasalah. Kemudian ada pembuktian studi juga yang membuktikan kalau misalnya si ceramide ini akan bagus jika didampingi dengan kolesterol. Nah, kolesterol itu merupakan sebuah NMF atau Natural Moisturizing Factor yang kolesterol sendiri itu ada di lapisan stratum corneum kalian. Kemudian juga ditambahkan dengan phytospinosine. Nah, sebenarnya ceramide itu terbentuk dari suatu senyawa yang namanya spinosine. Nah, ini phytospinosine didapatkan dari tumbuhan. Tapi sebenarnya adalah mampu untuk meningkatkan level ceramide lebih tinggi lagi supaya ceramide lebih bisa berfungsi pada kulit kalian. Kemudian si CeraVe ini pun juga bahan ingredients keenamnya adalah niacinamide. Ya, vitamin B3 tinggi sekali niacinamide-nya. Jadi tebakanku sekitar
2% lebih si niacinamide dari CeraVe ini. Nah, niacinamide di sabun itu fungsinya untuk apa sih? Dia tuh bisa untuk hydrating, kemudian mampu untuk brightening juga, dan dia tuh juga mampu untuk calming dan soothing kulit. Jadi misalnya kulit kalian kemerahan tuh bisa ditenangkan sama si niacinamide itu tadi. Kemudian juga memberikan tampilan kulit menjadi lebih cerah, lebih tidak kusam, karena juga efek dari brightening dari niacinamide itu tadi. Memang tidak akan overtime semakin cerah, enggak, karena ini cuma sabun kan ya. Jadi cuma kalian usap dan kalian bilas ujung-ujungnya. But it's a very very nice ingredients. Kemudian juga mengandung hydrolyzed hyaluronic acid. Jadi di sini adalah hyaluronic acid yang dihidrolisa, jadi diambil struktur intinya, dipendekkan rantainya supaya berat molekulnya turun, jadi lebih gampang terabsorb tuh bahasa Indonesia apa? Terserap ke dalam kulit kalian. Jadi hydrolyzed hyaluronic acid itu kan humectant ya, jadi mampu untuk mengikat kelembapan dan menahan kelembapan tersebut. Cuma hyaluronic acid itu molekulnya besar, jadi ini dihidrolisa, lebih kecil molekulnya, lebih gampang terserap, meningkatkan kadar air lebih bagus lagi. Jadi essentially seperti itu sih. Jadi bahan bakunya dari CeraVe itu ada itu. Kemudian kita akan lawankan sekarang di Bioderma. Nah, kalau Bioderma tidak mengandung ceramide dan kawan-kawannya. Dia itu mengandung, kalau dia itu ngomongnya dermatological advanced formulation ya, kalau si Bioderma ini. Cuma essentially DAF itu apa sih gitu kan ya. DAF itu mengandung mannitol, xylitol, dan rhamnose. Itu merupakan gula prebiotik dan juga hydrating. Nah, gula prebiotik ini mampu, dia tuh karena dia prebiotik ya, jadi dia tuh mampu untuk menyeimbangkan mikroflora di kulit kalian. Jadi misalnya kalian tahu bakteri buruk, bakteri baik kan, jadi anggapannya gitulah. Jadi kayak menekan aktivitas dari bakteri buruk supaya lebih seimbang sistemnya, jadi lebih tidak mudah bermasalah. Kemudian dia juga mengandung prebiotik yang murni, yaitu fructooligosaccharides. Nah, fructooligosaccharides ini merupakan prebiotik yang bagus banget untuk kulit. Dia tuh mampu menyeimbangkan mikroflora itu tadi, jadi menekan laju aktivitas si bakteri buruk supaya kulit kalian menjadi lebih seimbang sistemnya. Jadi, it's a very nice ingredient. Kemudian jangan lupa, gula prebiotik kayak xylitol, mannitol, rhamnose itu mereka itu super hydrating di kulit kalian. Jadi dia juga mampu untuk meningkatkan kadar hidrasi pada kulit kalian juga. Kemudian dia tuh kelebihannya juga, dia tuh mengandung namanya fluid aktif ya kalau di sini. Tapi fluid aktif itu sebenarnya essentially zinc sulfat sama copper sulfat. Zinc sulfat atau ZnSO4 itu merupakan sebuah ingredients yang fungsinya adalah sebagai antibakteria. Kemudian dia juga mampu untuk mengontrol sekresi sebum. Kemudian dia itu juga bagus sebagai antiinflamasi. Jadi dia itu bagus untuk menekan inflamasi pada kulit kalian supaya menjadi lebih tenang. Kemudian dia juga mengandung copper sulfat atau CuSO4. Yang kalian tahu CuSO4 kan organoleptisnya berwarna biru ya. Makanya dia berwarna biru ini bukan karena pewarna, namun dia ini mengandung copper sulfat itu, makanya warnanya biru. Nah, copper sulfat itu sendiri juga sebagai antibakteria dan sebagai anti-inflamatori yang kuat. Jadi dia tuh mampu untuk meredakan inflamasi dengan sangat baik. Kemudian dia juga mengandung berupa ginkgo biloba leaf extract. Nah, ginkgo biloba atau ekstrak dari pohon ginkgo itu merupakan sebuah, kalau misalnya diambil ekstraknya, dia tuh sangat hydrating dan dia juga soothing. Jadi bagus untuk meningkatkan hidrasi pada kulit kalian dan dia juga very very soothing. Jadi bagus untuk menenangkan inflamasi juga. Jadi overall very very nice. Di sini ada lactic acid, cuma kelihatannya lactic acid ini sebagai pH adjuster sih, bukan sebagai apa. Oh ya, dia juga mengandung metilpropanediol. Jadi propanediol pengganti dari propylene glycol, propanediol. Nah, ini metilpropanediol juga sebagai humectant. Ini ada di atas juga. Jadi bagus untuk mengikat kelembapan dan menahan kelembapan tersebut. Jadi sekarang kalau untuk penjelasanku ya, akan aku bagat kita sudah bahas ingredients list, sekarang kita akan melakukan komparasi dikit. Jadi CeraVe ini kelebihannya apa sih dibandingkan sama Bioderma gitu kan ya. Kalau untuk kelebihan dari sama Biodermanya, CeraVe ini sulfate free dan dia fragrance free. Jadi dia itu nggak ada fragrance dan dia nggak ada sulfate. Jadi cocok untuk kulit yang mungkin sensitif. Kemudian yang kedua, si Bioderma ini ada sulfat dan ada fragrance-nya. Cuma fragrance-nya nggak sekencang itu kok. Jadi kalau misalnya kalian memang alergi parfum ya, hindari. Cuma bagi kalian yang nggak alergi parfum, you might want to try this. Nah, untuk kelebihan dari Bioderma itu sendiri, kelebihannya dia adalah dia itu mengandung bahan yang banyak anti-inflamatorinya. Kemudian dia juga mengandung prebiotik itu tadi. Jadi bagus untuk menyeimbangkan mikroflora. Dan ketiga, dia tuh mengandung bahan yang bagus untuk mencegah jerawat gitu kan ya. Karena zinc itu bagus untuk
mencegah timbulnya jerawat. Jadi kalau misalnya kulit kalian memang acne prone, you might want to go with this karena dia lebih bagus untuk mengontrol jerawat. Oke, sekarang untuk di aku bagaimana sih reaksinya? Nah, kalau di aku, CeraVe Foaming Facial Cleanser merupakan salah satu sabun yang merupakan salah satu sabun favoritku ya kan. Itu bagus banget. Nah, CeraVe ini kalau di aku dia itu very hydrating, very very gentle. Busanya dia itu nggak terlalu banyak, cuma dia itu teksturnya yang lebih ke arah agak lengket. Oke, jadi kalian tuh harus kayak kasih air supaya kalian bisa pijet-pijet gitu loh. Kalau nggak gitu, nggak bisa dipijet kayak lengket-lengket gak jelas gitu. Itu kalau CeraVe kayak gitu. Cuma hasil akhirnya very hydrating. Kemudian oke, buat kulit-kulitku yang super sensitif dia oke banget. Namun ada kalanya CeraVe ini mengiritasi kulitku. Misal kulitku lagi super sensitif, kadang-kadang pakai CeraVe itu ada rasa panas, rasa tingli, burning itu kadang-kadang ada gitu loh. Jadi aku kadang-kadang makanya aku gak repurchase CeraVe itu ya karena alasan itu. Kasih ada rasa burning sensation yang aku males gitu loh. Makanya kadang-kadang aku tuh kulitku tuh bereaksinya aneh-aneh kan. Ada suatu saat tuh gak pernah ada masalah, tiba-tiba bermasalah terus gitu loh. Jadi kalau misalnya aku tuh kayak harus tebak-tebakan sama CeraVe gitu loh. Kalau misalnya hari ini panas gak ya kulitku, hari ini panas gak ya kulitku. Jadi aku pasti tebak-tebakan terus gitu loh. Dan itu yang buat aku agak males dengan CeraVe. Kalau misalnya Bioderma ini, dia mengandung sulfat, dia mengandung fragrance. Awalnya aku takut mau beli ini gitu kan ya. Cuma setelah aku pakai, aku nggak mau suudzon. Akhirnya aku beli. Dan ini sama sekali tidak pernah mengiritasi kulitku. Mau aku pakai kapan saja, nggak pernah ada rasa panas, nggak pernah ada rasa kebakar, nggak pernah ada rasa gatal, nggak pernah ngalahin merah. Jadi ini salah satu sabun yang sama sekali tidak pernah mengiritasi kulitku sama sekali. Di aku loh ya. Bagusnya luar biasa. Nah, kalau untuk CeraVe, memang kalau untuk skin barrier mungkin nggak berapa kelihatan di aku ya, karena ya skin barrier gitu kan kesan sabun juga gitu kan ya, cuma moisturizer mungkin ngefek banget gitu loh. Cuma in overall I think CeraVe is okay, cuma memang di aku it doesn't work that well, masih ngarahin kemerahan juga dan nyarinya tuh susah guys. Jadi kalau misalnya kalian mau beli itu kalian harus pastikan tokonya itu menjual yang original, dan CeraVe itu kan nggak ada segelnya ya. Jadi kayak cuma diisolasi atasnya, jadi kalau misalnya kalian buka gini itu kalau kalian dioplos juga kalian nggak tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat aku juga agak-agak takut mau beli CeraVe. Makanya aku beli Bioderma dan overall I think this is a very nice product. Kalau misalnya kalian memang lebih ke arah pengen sabun yang hydrating, you might want to go with CeraVe. Oh ya, aku lupa ngomong untuk daya bersihnya ya, untuk deep cleansingnya ini lebih bersih dibandingkan CeraVe for sure, karena juga ada sulfatnya ya, pasti lebih bersih kan ya. Cuma dia itu teksturnya kayak jelly cleanser, dia tuh kayak jelly cleanser, jadi dia tuh kayak teksturnya lucu gitu, kayak jelly. Nggak berbusa banyak-banyak banget, tapi kalau kalian pijat tuh kayak enak gitu, kayak ada slipnya gitu loh, kayak ada licin-licinnya buat kalian usap-usap tuh enak banget, nggak lengket kayak CeraVe. Cuma ya kalau kulit kalian kering, agak-agak kering-kering, well you might don't like this karena dia cukup deep cleansing sih. Jadi aku cuma rekomend ke orang yang combination ke atas ya, tapi kalau ada kering atau combination tuh dry skin, don't buy this one, buy another one, buy CeraVe. CeraVe menurutku buat all skin type bisa, untuk kulit kering pun bisa. Kalau untuk kering sekali jangan. Tapi kalau misalnya kering normal combination oily, bisa pakai CeraVe overall. Kalau misalnya kulit kalian yang lebih combination oily dan lebih acne prone, you might want to go with this. Jadi kesimpulannya begitu saja dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.